Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mara, selamat siang teman-teman. Saya di sini perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kinanti Oktaviani, dan ada teman-teman saya yaitu Sabrina, ada Wahyu Pamuji, dan Zulfa Oktaviani. Kelompok kami akan membahas mengenai Pronoto-Mongso. Saya sendiri akan membahas mengenai pengertian Pronoto-Mongso. Pronoto-Mongso adalah kalender mengenai aturan musim yang telah lama dikenal oleh masyarakat petani di daerah Jawa. Pronoto-Mongso ini ada sejak 1855 Masehi dan dicanangkan oleh Sultan Pakubuwono VII di Surakarta. Pronoto-Mongso perhitungannya berdasarkan perhitungan matahari. Hal itu dikarenakan bahwa dalam kegiatan bercocok tanam erat kaitannya dengan musim, dan musim ini erat kaitannya dengan posisi bumi terhadap matahari. Adapun nama-nama musim di dalam Pronoto-Mongso ini yaitu yang pertama ada Koso, kedua ada Karo, yang ketiga ada Katelu, keempat ada Kapat, yang kelima ada Kalimo, yang keenam ada Kane, yang ketujuh ada Katelu, Kapitu, yang ke-8 itu ada Kawolu, yang ke-9 ada Kasongo, yang ke-11 itu ada Kawolas, dan yang terakhir ada Karolas. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai mengapa ada Pronoto-Mongso. Selamat siang Bu Mara dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sistem Pranata Mangsa diciptakan ataupun asal-usul sistem Pranata Mangsa. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Jawa sangat erat kaitannya dengan bertani ataupun bercocok tanam. Dan kegiatan tersebut sangat memerlukan sangat berpatokan terhadap musim ataupun posisi matahari. Kemudian sistem Pranata Mangsa ini menggunakan perhitungan matahari sehingga masyarakat Jawa dapat menentukan atau mengerti musim yang cocok digunakan untuk kegiatan bertani ataupun bercocok tanam tersebut, sehingga kemudian Pranata Mangsa ini diciptakan untuk mempermudah kegiatan masyarakat Jawa melakukan kegiatan bertani ataupun bercocok tanam. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari Pranoto-Mongso. Nah, seperti yang diketahui, Pranoto-Mongso itu kan merupakan musim-musim yang ada di Jawa. Nah, Pranoto-Mongso ini biasanya dijadikan sebagai penggambaran dari gejala alam, dan kemudian oleh para petani itu dijadikan sebagai patokan untuk bercocok tanam. Nah, contohnya itu seperti pada Mongso Koso. Nah, itu kan digambarkan dengan daun-daun yang berguguran. Kemudian para petani itu pada musim ini tuh biasanya mulai menanam tanaman palawijaya. Nah, itu seperti kayak kacang-kacangan, umbi-umbian, dan jagung atau semangka dan lain-lainnya. Nah, kemudian biasanya tuh para petani mulai membajak sawah itu pada Mongso Kanem. Kemudian mulai menanam padi itu pada Mongso Kapitu. Nah, kemudian biasanya masa panen itu biasanya ditandai pada Mongso Desto. Mongso Desto itu biasanya ditandai dengan induk burung yang mulai menyuapi anak-anaknya. Kemudian biasanya pada musim selanjutnya, yaitu musim sodo, itu kan para petani sudah selesai memanen padinya, kemudian menyimpan padi-padinya itu di lumbung, dan mereka mulai bersiap lagi untuk mengerjakan tanah kembali untuk dijadikan ditanami palawijaya. Nah, selain dijadikan patokan untuk mulai bercocok tanam, itu biasanya Pronoto-Mongso itu dijadikan sebagai patokan untuk ancang-ancang sebelum terjadinya bencana, seperti bencana banjir ataupun kemarau.
Biasanya kalau kemarau itu terjadi pada Mongso Koso, Karo, sama Mongso Katelu. Nah, kemudian bencana banjir biasanya terjadi itu mulai dari Mongso Kapitu hingga Kawulu. Sekian presentasi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu Pamuji. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pranoto Mongso dalam pandangan budaya. Nah, di sini kelompok kami menggunakan jurnal budaya yang ditulis oleh Supardiono Sobirin yang menjelaskan bahwa sebenarnya Pranoto Mongso ini hadir di dalam masyarakat Jawa ini sebagai jawaban atas polemik penggunaan kalender yang terjadi pada zaman lampau. Jadi dalam jurnal yang ditulis Supardiono Sobirin ini dituliskan bahwa sebenarnya pada saat itu masyarakat Jawa itu sedang dalam kebingungan apa yang harus digunakan, kalender apa yang harus digunakan, apakah harus Saka, Gregorian, atau Pawukon atau yang lainnya. Nah, ini demi digunakan untuk kepentingan pertanian. Nah, selanjutnya dibuatlah kalender Pranoto Mongso ini. Oke, selanjutnya dengan penggunaan Pranoto Mongso ini, kondisi pertanian di Pulau Jawa ini berada pada titik kesuburan dan kemakmuran yang baik. Nah, namun seiring perkembangannya waktu, Pranoto Mongso ini mulai berada pada titik penurunan karena beberapa faktor yang melatar belakanginya. Jadi di sini kalau boleh disebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya penurunan penggunaan Pranoto Mongso ini, yaitu yang pertama diawali dari anomali iklim yang terjadi pada tahun 1855. Selanjutnya pembangunan infrastruktur yang meningkat pesat di Pulau Jawa itu terjadi di sekitar abad ke-20. Nah, sehingga Pranoto Mongso ini mulai banyak tidak tepatnya. Jadi karena akibat pembangunan nih, mungkin dari persawahan, lahan-lahan perkebunan itu dijadikan bangunan-bangunan, entah itu pusat perbelanjaan atau yang lainnya, sehingga ini juga turut menjadi alasan Pranoto Mongso juga menjadi agak kurang tepat dalam perhitungannya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu akibat modernisasi. Nah, khususnya ini di Pulau Jawa yang menyebabkan Pranoto Mongso mulai tidak eksis lagi sebagai kalender pertanian Jawa. Nah, ini dikarenakan bahwa masyarakat Jawa yang modern ini mulai kayak mungkin melihat sudah ada kayak modernisasi seperti klimatologi yang sudah mulai maju, jadinya lebih mengutamakan itu daripada menggunakan kearifan lokal, yaitu Pranoto Mongso. Nah, selanjutnya Supardiono Sobirin ini juga memberikan harapan sekaligus saran, yaitu yang pertama, Pranoto Mongso dapat kembali hidup dan dikenal dengan cara konsep pembangunan ini dilakukan dengan basis keberlangsungan ekologi secara konsekuen. Nah, dengan adanya dukungan dari beberapa pihak yang terintegrasi. Jadi harapan itu bisa terwujud apabila ada beberapa pihak yang dapat terlibat. Yang pertama adalah political will dari pemerintahan. Selanjutnya ada educational will, itu dari kalangan akademisi, kalangan pelajar-pelajar, dan cultural will ini dari masyarakat itu sendiri. Nah, apabila kearifan lokal yang seperti Pranoto Mongso ini dapat dipadukan dengan modernisasi perakiraan iklim, ini dapat maksudnya di sini apabila kearifan lokal Pranoto Mongso ini bisa dipadukan nih dengan teknologi modern seperti tadi perakiraan iklim, klimatologi ini bisa menjadi sebagai dasar pemahaman atau alat bantu bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuannya dalam bidang pertanian. Nah, baik itu saja yang mungkin kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian bisa mengecek langsung pada daftar referensi yang jadi bahan rujukan kami. Terima kasih.